Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Keluarga. Setiap cerita mengandung pesan yang bisa kita ambil. Namun perlu diingat bahwa kisah ini hanya fiksi. Jika ada kesamaan tokoh atau kejadian, itu hanya kebetulan belaka, tanpa maksud menyinggung pihak manapun. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Di sudut sebuah rumah tua yang semakin hari semakin sepi, duduk seorang wanita renta dengan tubuh yang mulai melemah dimakan usia. Namanya Siti, seorang ibu yang sepanjang hidupnya telah berkorban demi anak-anaknya. Suaminya telah lama berpulang, meninggalkannya dengan 4 orang anak yang kini telah dewasa dan sukses dengan pekerjaannya masing-masing. Siti dulu adalah seorang ibu yang penuh semangat, membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, bekerja keras agar mereka bisa bersekolah dan meraih cita-cita. Namun, kini usianya telah menua dan tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Sayangnya, anak-anak yang dulu begitu ia sayangi dan besarkan, kini semakin jarang datang menemuinya. Anak pertama, Rian, adalah seorang pengusaha sukses yang sibuk dengan bisnisnya. Ia jarang pulang, hanya sesekali mengirim uang untuk ibunya. "Ma, Rian sibuk. Nanti kalau ada waktu Rian pasti pulang." Begitu katanya setiap kali ibunya menelepon. Anak kedua, Tia, adalah seorang dokter. Ia bekerja di rumah sakit besar di kota, menangani pasien dari pagi hingga malam. Tia sangat jarang menelepon ibunya, dan setiap kali ibunya mencoba menghubungi, selalu ada alasan untuk menutup pembicaraan dengan cepat. Anak ketiga, Dani, bekerja sebagai insinyur di luar negeri. Ia jarang pulang, bahkan hampir tidak pernah. Setiap kali ibunya rindu dan menelepon, Dani selalu berkata, "Bu, Dani lagi sibuk. Nanti kalau liburan panjang, Dani pulang ya." Anak bungsu, Lala, seorang pekerja kantoran yang sibuk mengejar karier. Ia tinggal di kota yang berbeda dan terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. "Maaf ya Ma, Lala belum bisa pulang sekarang. Mungkin nanti kalau ada libur panjang." Begitu katanya setiap kali ibunya merindukannya. Siti selalu berusaha mengerti kesibukan anak-anaknya, tapi dalam hatinya ia rindu. Rindu melihat wajah mereka, rindu mendengar suara mereka langsung, bukan hanya lewat telepon. Hari-hari berlalu dengan sepi. Siti hanya ditemani oleh seorang tetangga baik hati, Bu Lina, yang sering datang membawakannya makanan atau sekadar menemani mengobrol. Namun, Siti tetap merasa hampa tanpa kehadiran anak-anaknya. Suatu hari, Siti jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ia ingin memberitahu anak-anaknya, tetapi ia tidak ingin merepotkan mereka. Namun Bu Lina akhirnya menghubungi Rian dan memberitahukan kondisi ibunya. Rian, Tia, Dani, dan Lala akhirnya datang. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika mereka sampai di rumah, Siti sudah dalam kondisi kritis. Dengan sisa tenaga yang ada, ia tersenyum melihat anak-anaknya berkumpul. Air matanya menetes. "Terima kasih, sudah pulang. Bunda rindu sekali, suaranya lemah, hampir tak terdengar." Anak-anaknya menangis. Mereka merasa bersalah telah meninggalkan ibunya begitu lama. Mereka berjanji akan lebih sering menemani ibu mereka. Namun, takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian, Siti menghembuskan napas terakhirnya. Rumah yang dulu sepi kini dipenuhi tangisan dan penyesalan. Setelah pemakaman, Bu Lina memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Siti sebelum ia meninggal. Surat itu berisi pesan terakhir seorang ibu untuk anak-anaknya. "Anak-anakku tersayang, Bunda selalu bangga pada kalian. Bunda tidak pernah meminta harta atau kemewahan, hanya ingin melihat kalian sesekali datang dan menemani Bunda. Sekarang Bunda sudah pergi. Jangan biarkan kesibukan membuat kalian lupa akan keluarga. Jaga satu sama lain, dan jangan biarkan penyesalan menghantui kalian. Bunda mencintai kalian selalu." Tangisan anak-anaknya pecah. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang tak akan pernah bisa kembali. Kini, hanya kenangan yang tersisa bersama penyesalan yang tiada akhir. Demikianlah cerita kita kali ini. Sekali lagi, jika ada kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.